Selamat datang di kisah inspiratif Nabi Yunus alaihissalam, Nabi yang penuh kesabaran dan pengampunan. Dari dakwahnya di Ninawa, ujian dalam perut ikan paus, hingga mukjizat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telusuri perjalanan hidup beliau yang penuh hikmah dan pelajaran. Nabi Yunus alaihissalam lahir di kota Ninawa, wilayah yang kini masuk Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya menjadi nabi untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Penduduk Ninawa saat itu tenggelam dalam kemaksiatan dan penyembahan berhala. Nabi Yunus alaihissalam mendapat tugas berat untuk menyeru mereka bertobat. Ia mulai berdakwah dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Nabi Yunus alaihissalam menyeru kaumnya agar meninggalkan dosa dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun, banyak yang menolak dan mengolok-oloknya. Hanya sedikit yang mendengarkan dan beriman. Nabi Yunus alaihissalam tetap sabar dan tidak putus asa. Ia terus mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak bertobat. Selama bertahun-tahun, dakwah Nabi Yunus alaihissalam tidak membuahkan hasil yang berarti. Penduduk Ninawa tetap keras kepala dan enggan bertobat. Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa dan sedih atas sikap kaumnya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kekuatan dan petunjuk. Namun, ia tetap menjalankan tugas kenabiannya dengan sabar. Karena putus asa, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia naik kapal menuju tempat yang jauh untuk menghindari tugasnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabarannya dengan mengirim badai besar di laut. Penumpang kapal ketakutan dan mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal selamat. Nabi Yunus alaihissalam terpilih dan dilemparkan ke laut. Setelah dilempar ke laut, Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ia mengingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kesabaran dan pengampunan. Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa karena kaumnya tetap keras kepala. Ia menyampaikan ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Namun, kaum Ninawa tetap menolak dan mengolok-oloknya. Karena putus asa, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pergi menuju laut dan menumpang kapal yang hendak berlayar. Di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba memburuk. Badai besar menerjang kapal yang dinaiki Nabi Yunus alaihissalam dan para penumpang. Kapal hampir tenggelam akibat gelombang yang sangat tinggi. Para penumpang ketakutan dan berusaha mencari cara agar kapal tetap selamat. Mereka memutuskan mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar badai reda. Undian itu jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam sebanyak 3 kali berturut-turut. Ia mengakui bahwa badai adalah akibat pelariannya dari tugas kenabian. Dengan rela hati, Nabi Yunus alaihissalam meminta agar ia dilempar ke laut demi keselamatan kapal dan penumpang. Setelah dilempar, badai reda dan kapal kembali tenang. Namun, Nabi Yunus alaihissalam tenggelam di laut yang dalam. Roh-roh yang baru tiba di dunia bawah harus menyeberangi sungai Acheron dengan bantuan Haron, sang pendayung arwah. Haron hanya mengizinkan jiwa yang telah membayar upahnya untuk menyeberang. Biasanya berupa koin yang diletakkan di bawah lidah atau di atas mata mayat oleh keluarga mereka. Jiwa-jiwa yang tidak membayar akan terdampar di tepi sungai untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan kedua. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran, keteguhan, dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam menjadi teladan bahwa manusia bisa berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi yang bertaubat. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian. Setelah dilempar ke laut, Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh seekor ikan paus besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu tidak memakan daging dan tulangnya, melainkan hanya membawanya hidup dalam perutnya. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam kegelapan yang sangat nyata, gelapnya malam, dasar laut, dan perut ikan yang sempit. Ia merasakan kesendirian dan menyesali keputusannya meninggalkan kaumnya. Di dalam perut ikan,
Nabi Yunus alaihi salam banyak berzikir dan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat terkenal adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin, artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 87. Doa ini menjadi simbol penyesalan dan ketulusan hamba kepada Sang Pencipta. Selama sekitar 40 hari, Nabi Yunus alaihi salam terus berdoa dan bertobat dalam perut ikan. Ia menyadari bahwa meninggalkan tugas kenabian tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesalahan besar. Doanya yang tulus dan penuh penyesalan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam ke daratan yang kering dan tandus. Setelah dikeluarkan, Nabi Yunus alaihi salam berada dalam keadaan lemah dan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan pohon labu di dekatnya sebagai sumber makanan dan tempat berteduh. Nabi Yunus alaihi salam memulihkan tenaga dan semangatnya. Ia bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersiap kembali berdakwah kepada kaumnya. Kisah ini mengajarkan tentang kekuatan doa, kesabaran, dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam menjadi contoh hamba yang tidak putus asa walau menghadapi ujian berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hamba yang tulus dan mengampuni kesalahan mereka. Kisah ini menguatkan iman dan keteguhan hati setiap muslim. Di dalam perut ikan paus yang gelap dan sempit, Nabi Yunus alaihissalam merasa sangat tertekan dan kesepian. Ia menyadari kesalahannya karena meninggalkan tugas dakwah tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendirian itu, ia memanjatkan doa penuh penyesalan dan pengharapan. Ia mengakui dosa dan memohon ampunan. Selama berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihi salam terus berzikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasakan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak meninggalkannya meski dalam kesulitan. Suara tasbih penghuni laut menguatkan hatinya. Ia berjanji akan kembali berdakwah dengan lebih sabar dan ikhlas. Doa dan kesabaran menjadi kunci keselamatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengampuninya. Ikan paus diperintahkan untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan yang kering. Nabi Yunus alaihissalam keluar dalam keadaan lemah dan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan pohon labu untuk memberinya makanan dan tempat berteduh. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Setelah pulih, Nabi Yunus alaihi salam diberi kekuatan dan semangat baru. Ia bersyukur atas pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap kembali ke kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam memahami bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup seorang nabi. Ia bertekad melanjutkan dakwah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu menerima tobat hambanya. Doa yang tulus dan kesabaran adalah kunci keselamatan. Nabi Yunus alaihissalam menjadi contoh teladan dalam menghadapi ujian berat. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sembuh dan pulih dari perut ikan paus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali kepada kaumnya di Ninawa. Ketika tiba, ia terkejut melihat perubahan besar yang terjadi pada penduduk. Kaum Ninawa telah bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan penyembahan berhala. Mereka berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk. Pertobatan kaum Ninawa sangat serius dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak bersama-sama berdoa dan berpuasa. Mereka memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus azab yang telah dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan hati mereka dan mengangkat azab tersebut. Kota Ninawa pun kembali makmur dan damai. Nabi Yunus alaihissalam menyambut baik pertobatan kaumnya dengan penuh sukacita. Ia melanjutkan dakwahnya dengan semangat baru dan penuh kasih sayang. Penduduk Ninawa menjadi contoh ketaatan dan keimanan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan menerima tobat hambanya yang tulus. Pertobatan yang sungguh-sungguh dapat mengubah nasib umat.
Nabi Yunus alaihi salam menjadi simbol kesabaran dan pengampunan. Semoga kita terinspirasi untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah putus asa. Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa dakwah adalah proses yang panjang dan penuh ujian. Kesabaran dan keikhlasan adalah kunci keberhasilan. Nabi Yunus alaihi salam menunjukkan bahwa walaupun menghadapi penolakan, jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Setelah Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan Ninawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ancaman azab yang sangat dahsyat. Penduduk Ninawa mulai merasa takut dan sadar akan kesalahan mereka. Mereka saling berpencar dan keluar rumah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua usia, tua dan muda, bersama-sama bertobat dengan sungguh-sungguh. Kaum Ninawa melepas berhala dan berdoa dengan hati yang tulus. Mereka memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan menghapus azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan pertobatan mereka dan memutuskan menahan azab yang telah dijanjikan. Kaum Ninawa diselamatkan dari bencana yang mengancam. Nabi Yunus alaihi salam tidak mengetahui bahwa kaumnya sudah bertobat. Ia pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Ia naik kapal untuk meninggalkan wilayah itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabarannya dengan mengirim badai di laut. Penumpang kapal ketakutan dan mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal selamat. Undian jatuh pada Nabi Yunus alaihi salam, yang mengaku bahwa badai terjadi karena ia melarikan diri dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia rela dilempar ke laut agar kapal dan penumpang selamat. Setelah dilempar, badai reda dan laut menjadi tenang. Nabi Yunus alaihi salam kemudian ditelan ikan paus atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perut ikan paus yang gelap dan sempit, Nabi Yunus alaihi salam merasakan kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Ia sadar bahwa meninggalkan tugas kenabian tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesalahan besar. Dalam kegelapan itu, ia memanjatkan doa penuh ketulusan dan pengharapan. Selama masa sulit itu, Nabi Yunus alaihi salam terus berzikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah meninggalkannya. Walau dalam kesulitan, suara tasbih penghuni lautan menguatkan hatinya untuk tetap sabar. Ia berjanji akan kembali berdakwah dengan lebih ikhlas dan penuh kesabaran. Doa dan kesabaran menjadi kunci keselamatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus alaihi salam dan mengampuninya. Ikan paus diperintahkan untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam ke daratan yang tandus. Nabi Yunus alaihi salam keluar dalam keadaan lemah dan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan pohon labu untuk memberinya makanan dan tempat berteduh. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Setelah pulih, Nabi Yunus alaihi salam diberi kekuatan dan semangat baru untuk melanjutkan tugas kenabian. Ia bersyukur atas pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam memahami bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup seorang nabi. Ia bertekad melanjutkan dakwah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu menerima tobat hambanya. Doa yang tulus dan kesabaran adalah kunci keselamatan. Nabi Yunus alaihi salam menjadi contoh teladan dalam menghadapi ujian berat. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegelapan perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam menyadari kesalahannya meninggalkan tugas tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa dengan penuh penyesalan, memohon ampun dan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa tulus Nabi Yunus alaihi salam dan mengampuninya. Setelah 3 hari 3 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam ke daratan yang tandus. Nabi Yunus alaihi salam keluar dalam keadaan lemah dan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan tanaman labu di dekatnya sebagai sumber makanan dan tempat berteduh. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Nabi Yunus alaihi salam memulihkan kekuatan dan semangatnya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersyukur atas pengampunan dan kesempatan kedua yang diberikan.
Nabi Yunus alaihissalam siap kembali ke kaumnya untuk melanjutkan dakwah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kisah ini menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Doa Nabi Yunus alaihissalam menjadi doa yang sangat diutamakan dalam Islam, sering dibaca oleh umat Muslim saat menghadapi kesulitan. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran, ketulusan, dan pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima tobat hamba yang sungguh-sungguh dan memberikan rahmat-Nya. Mukjizat ini menguatkan iman dan menjadi teladan bagi umat Islam. Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan bahwa manusia bisa berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Kisah ini mengajarkan agar tidak mudah putus asa dan selalu berdoa dalam menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hamba yang tulus. Setelah sembuh dan mendapatkan kekuatan baru, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke Ninawa. Kali ini, ia menyampaikan seruan dengan penuh keteguhan dan kasih sayang. Penduduk Ninawa yang sebelumnya keras kepala kini sudah bertobat dan menerima seruannya. Mereka berpuasa dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Ninawa memimpin rakyatnya untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai tanda penyesalan. Semua orang, bahkan binatang ternak, ikut berpartisipasi dalam pertobatan besar ini. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus azab yang telah dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan hati mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Nabi Yunus alaihissalam merasa lega dan bahagia melihat perubahan besar dalam kaumnya. Ia melanjutkan dakwahnya dengan penuh semangat dan kasih sayang. Kota Ninawa berubah menjadi tempat yang damai dan makmur. Kisah ini menjadi contoh bagaimana pertobatan yang tulus dapat membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Yunus alaihissalam sempat merasa kecewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kaumnya. Padahal ia berharap azab menimpa mereka. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi pengertian dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk, bahkan yang dianggap berdosa sekalipun. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran, pengampunan, dan kasih sayang dalam berdakwah. Nabi Yunus alaihissalam menjadi teladan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan menerima tobat hambanya yang tulus. Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Meskipun beliau sempat kecewa dan meninggalkan kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kedua untuk bertobat dan melanjutkan tugasnya. Doa dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelajaran penting bagi setiap hamba. Kita diajarkan untuk tidak mudah putus asa dan selalu berharap rahmat-Nya. Nabi Yunus alaihissalam juga menunjukkan bahwa pertobatan yang tulus dapat mengubah nasib sebuah kaum. Kaum Ninawa yang awalnya keras kepala dan durhaka akhirnya berubah menjadi umat yang taat dan beriman. Ini menjadi bukti bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua makhluk yang mau kembali kepadanya dengan hati bersih. Kisah ini menguatkan iman dan harapan umat Islam. Warisan Nabi Yunus alaihissalam hidup dalam ajaran dan kisah yang terus diajarkan di berbagai generasi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam berdakwah dengan sabar dan ikhlas. Doa Nabi Yunus alaihissalam sering dipanjatkan saat menghadapi kesulitan dan ujian. Semangat beliau menjadi teladan dalam menjalani hidup penuh ujian. Selain itu, kisah Nabi Yunus alaihissalam juga dikenal dalam berbagai agama dan budaya, menunjukkan nilai universal tentang pengampunan dan pertobatan. Kisah ini mengajarkan nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang melampaui batas agama. Nabi Yunus alaihissalam menjadi simbol harapan dan perubahan yang nyata. Semoga kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersabar, berdoa, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu membuka pintu rahmat bagi hambanya yang bertobat. Mari kita ambil hikmah dan teladan dari perjalanan hidup Nabi Yunus alaihissalam yang penuh inspirasi. Demikian kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi penuh kesabaran dan pengampunan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu beriman, sabar, dan tidak putus asa dalam menghadapi ujian.
Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya.